Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Yuniarnisa, calon penegak Garuda, akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab 1. Bentuk dan Kedaulatan. Pasal 1, yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia ialah negara hukum. Bab 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 2, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Pasal 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden atau wakil presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Bab 3. Kekuasaan pemerintahan negara. Pasal 4, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Pasal 5, yaitu Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 6. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 6A, yaitu presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum melaksanakan pemilihan umum. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum depan, sedikitnya 20% secara 20% di setiap provinsi yang tersebar lebih setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur oleh undang-undang. Pasal 7, yaitu presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 7A, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 7B, yaitu usul pemberhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan dengan perwakilan rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadil, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara. Pasal 7C, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 8, yaitu jika presiden mangkat Pasal 8, jika presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.
Dalam hal ini terjadi kekosongan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari. Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sedikitnya sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri. Pasal 9. Sebelum memangku jabatan, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pemimpin Mahkamah Agung. Pasal 10. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 11. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Pasal 12, yaitu Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 13, yaitu Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 14, yaitu Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden memberi amnestasi dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 15, yaitu Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan diatur dengan undang-undang. Pasal 16, yaitu Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Bab 4, yaitu Dewan Pertimbangan Agung. Bab 5, Kementerian Negara. Pasal 17, yaitu Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Bab 6, Pemerintahan Daerah. Pasal 18, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengurus sendiri urusan pemerintah menurut atas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Pasal 18A, yaitu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antar provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan, keuangan, pelayanan umum, peralatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 18B, yaitu negara mengakui dan menghormati satu-satunya pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum, adat, serta hak-hak tradisional sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Bab 7. Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 19, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Pasal 20, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang yang wajib diundang-undangkan. Pasal 20A. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 21. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Pasal 22. Dalam hal ihlau kegentingannya yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Peraturan pemerintahan itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika tidak dapat persetujuan, maka peraturan pemerintahan itu harus dicabut. Pasal 22A. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Pasal 22B, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata cara diatur dalam undang-undang. Bab 7A. Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 22C, yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap satu provinsi melalui pemilihan umum. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dari jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Pasal 22D, yaitu Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.
Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Bab 7B. Pemilihan umum. Pasal 22E, yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah dipilih oleh partai politik. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Jelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945, Bab 8 tentang hal keuangan, Pasal 23 ayat 1, anggaran dan pendapatan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 2, rancangan undang-undang anggaran, pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Ayat 3, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disusun oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu. Pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23B, macam dan harga mata uang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 23C, hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Pasal 23D, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, bab 8A tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 23E ayat 1, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Ayat 2, hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Ayat 3, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Pasal 23F ayat 1, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diperiksa oleh dan diresmikan oleh Presiden. 2. Pemimpin Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Pasal 23G ayat 1, Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Dewan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ayat 3, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Pasal 24A ayat 1, 1. Mahkamah Agung
berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Ayat 2, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ayat 3, calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Ayat 4, ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. Ayat 5, susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur oleh undang-undang. Pasal 24B ayat 1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hukum agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ayat 2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Ayat 3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat 4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Pasal 24C ayat 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ayat 2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 3. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang. Oleh Mahkamah Agung, 3 orang Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Ayat 4. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Ayat 5. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai penjabat negara. Ayat 6. Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Pasal 25. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya bab 9A tentang wilayah negara. Pasal 25A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Bab 10 tentang warga negara dan penduduk. Pasal 26 ayat 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ayat 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya bab 10A tentang hak asasi manusia. Pasal 28A. Setiap orang berhak hidup
berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak-haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 2, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ayat 4, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama, beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2, setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jalan sesuai segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan, dan ancaman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat 2, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ayat 2, setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Ayat 4, setiap orang berhak memiliki pribadi. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Selanjutnya, pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ayat 2, setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ayat 3, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradabannya. Ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ayat 5, untuk menegakkan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dan tertib berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan perundang-undangan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selanjutnya bab 11 tentang agama, pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya bab 12 tentang pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat untuk bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara kebutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat 5, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Selanjutnya bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan, pasal 31 1, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketawaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Selanjutnya bab 14 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam perundang-undangan. Pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, bab 15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal 35, bendera Indonesia adalah sang merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal 36C, ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Bab 16 tentang perubahan Undang-Undang Dasar Pasal 37 Ayat 1, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat digendapkan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat 2, setiap usul perubahan Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ayat 3, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sedang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat 4, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ayat 5, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Selanjutnya, aturan peralihan pasal 1, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal 2, semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal 3, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan dalam bentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Aturan tambahan pasal 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil keputusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003. Pasal 2, dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atas pembukaan dan pasal-pasalnya. Baiklah, sekian. Baiklah, saya Faizun Rahmah, calon pramuka penegak Garuda Tanjung Jabung Barat tahun 2021 akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai poin-poin dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Jadi, undang-undang ini merupakan salah satu undang-undang yang banyak mengatur tentang gerakan pramuka. Disahkan pada bulan November tahun 2010 oleh presiden yang menjabat pada saat itu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang ini terdiri dari 9 bab dan 49 pasal. Baiklah, bab pertama itu memuat tentang ketentuan umum, ada 1 pasal dan 14 ayat di dalamnya. Dalam pasal 1 itu menjelaskan tentang ketentuan umum, misalnya penjelasan tentang pengertian gerakan pramuka. Ayat kedua menjelaskan mengenai pengertian pramuka. Ayat ketiga mengenai pengertian kepramukaan. Keempat, pendidikan kepramukaan. Kelima, pengertian lulus depan. Keenam, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan. Ketujuh, satuan komunitas pramuka. Kedelapan, satuan karya dalam pramuka. Kesembilan, mengenai gugus dharma pramuka. Kesepuluh,
4 itu menjelaskan tentang tujuan pramuka. Dijelaskan bahwa gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dan menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila dan melestarikan lingkungan hidup. Jadi itu merupakan tujuan adanya gerakan pramuka tadi. Kemudian di bab 3 itu ada 2 bagian. Bab 3 menjelaskan tentang pendidikan kepramukaan. Bagian pertama itu tentang dasar, kode kehormatan, kegiatan, nilai-nilai, dan sistem AMOL. Dalam pasal 5 dijelaskan mengenai dasar pramuka tadi, bahwa pendidikan kepramukaan tadi dilaksanakan dengan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Jadi yang diutamakan maksudnya dalam pendidikan kepramukaan itu adalah terbentuknya nilai dan kecakapan dari pramuka itu sendiri. Kemudian pasal keempat itu pasal ke-6 maksud saya itu ada beberapa ayat. Ayat pertama itu menjelaskan tentang pengertian kode kehormatan pramuka, ialah janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Kemudian ke ayat kedua dari pasal 6 ayat 2 dijelaskan bahwa kode kehormatan pramuka terdiri atas satya pramuka dan dharma pramuka. Ayat ketiga, kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Jadi tidak ada unsur paksaan dari pelaksanaan satya dharma pramuka tadi. Yang keempat, ini dijelaskan mengenai bunyi satya pramuka bahwa demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Ini satya pramuka di ayat 4. Dan yang kelima itu disebutkan poin-poin dari dharma pramuka tadi, yaitu yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, yang ketiga patriotnya sopan dan kesatria, dan seterusnya. Di pasal ke-7 itu ada beberapa ayat juga. Di sini dijelaskan bahwa kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan kode kehormatan pramuka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 yang disebutkan tadi. Yang kedua, kegiatan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri, dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Jadi kurang lebih seperti pasal 5 tadi, bahwa disebutkan lagi dasarnya untuk membentuk keterampilan dan nilai-nilai, ya nilai agama, nilai ketahanan diri melalui metode belajar yang tadi disebutkan. Yang ketiga itu tentang metode belajar interaktif dan progresif yang disebutkan dalam ayat 2 tadi, ialah katanya melalui interaksi yang pertama pengamalan kode kehormatan pramuka, kegiatan belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, kegiatan yang menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah antara putra dan putri. Berarti yang sering dikatakan selama ini bahwa satuan terpisah itu ada di pasal 7. Kemudian penerapan metode belajar tadi disesuaikan dengan kemampuan fisik dan mental pramuka. Jadi disesuaikan lagi, maksudnya untuk siaga ada kegiatan sendiri, untuk penggalang ada kegiatan sendiri, untuk penegak ada kegiatan sendiri. Itu tidak dapat disamakan. Kemudian pasal ke-8 menjelaskan tentang nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 katanya tadi, mencakup tentang keimanan, kecintaan, kedisiplinan, tolong-menolong, bertanggung jawab, jernih dalam berpikir, hemat, cermat, rajin dan terampil. Ini seperti nilai-nilai yang diterapkan dari dasar dharma pramuka tadi. Nah, dijelaskan juga dalam pasal 8 ayat 2, nilai kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan inti kurikulum pendidikan pramuka. Kemudian pasal ke-9 tentang kecakapan, dijelaskan bahwa kecakapan dalam pramuka terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Kegiatan pramukaan juga di pasal 10 dijelaskan bahwa kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem AMONG. Jadi sistem AMONG itu dijelaskan dalam pasal 2
bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai 25 tahun berhak ikut serta dalam sebagai peserta didik dalam kegiatan kepramukaan. Maksudnya itu dari 7 sampai 25 tahun tadi dibagi lagi di ayat 2, dibagi dalam kelompok siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kemudian di ayat 3 diperkuat lagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, siaga, penggalang, penegak, pandega tadi dalam kependidikan pramukaan disebut sebagai anggota muda. Kemudian pasal ke-14, tenaga pendidik dalam kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Jadi kemudian di ayat 2-nya bahwa tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan tenaga pendidik, maksudnya harus ikut KMD, KML seperti itu. Kemudian tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Tidak seperti siaga, penggalang, penegak, pandega tadi yang disebut sebagai anggota muda. Jadi anggota dewasa itu ialah pelatih, pembina, pamong, dan instruktur. Pasal ke-15 itu menjelaskan tentang kurikulum pramuka yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1, maksudnya percakapan tadi disusun berdasarkan jenjang pendidikan kepramukaan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tetap undang-undang yang mengikutnya. Kemudian bagian keempat tentang satuan pendidikan kepramukaan itu terdiri dari gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan itu di pasal 16. Bagian kelima mengenai evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi di pasal 17. Di pasal 17 ada 5 ayat itu tentang evaluasi dalam jangka berapa, dilakukan oleh siapa, kemudian dilakukan misal oleh pusat lagi, kemudian evaluasi terhadap kurikulum kepramukaannya. Kemudian pasal ke-18 itu mengenai akreditasi. Jadi pramuka juga ada akreditasinya ya. Itu ada 2 pasal. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Yang kedua, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka gitu. Kemudian pasal ke-19 tentang sertifikat tanda kecakapan dan kompetensi. Misalnya sertifikat uji kecakapan umum, STL, TKU, uji kecakapan khusus, STL, SKK. Itu diatur dalam pasal 19. Kemudian bab keempat tentang kelembagaan. Bagian ke-1 warna umum. Gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Jadi tidak ada unsur politik di dalam gerakan pramuka. Kemudian di pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa satuan organisasi pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Jadi kuartir ini di atas dari gugus depan. Jadi misalnya di kuartir ranting ada gugus depan. Kemudian di kuartir cabang terdiri dari kuartir ranting. Misalnya di kuartir daerah terdiri dari kuartir cabang. Kemudian pasal 21 gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A, yaitu gugus depan itu berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Jadi nggak hanya sekolah yang bisa memiliki gugus depan, tapi juga komunitas juga bisa punya gugus depan sendiri seperti itu. Kemudian pasal 22 gugus depan berbasis satuan pendidikan. Dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA, SMK, dan sejenisnya. Kemudian gugus depan berbasis komunitas bagaimana dimaksud pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Misalnya di dalam satu daerah ada Karang Taruna. Nah, Karang Taruna tadi pengen punya gugus depan sendiri, berarti juga bisa gitu. Nah, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 terdiri atas kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, kuartir nasional. Jadi ranting ini cakupannya adalah kecamatan, cabang kabupaten, daerah provinsi, dan kuartir nasional itu negara ya. Bagian kedua itu pembentukan dan kepengurusan organisasi. Dalam pasal 24 dibentuk dari musyawarah anggota pramuka. Dalam pasal 25 bahwa gugus depan dapat membentuk gugus depan dapat membentuk kuartir ranting. Pasal 25 ayat 2 disebutkan bahwa kuartir ranting dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26
organisasi gerakan pramuka di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Kemudian ayat kedua, kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik gitu. Jadi nggak harus misalnya ada jabatan baru dilantik gitu. Bagian ketiganya mengerti kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Dalam pasal 12 ini menjelaskan tentang kuartir ranting, merupakan organisasi pramuka di kecamatan yang mengendalikan pramuka di kecamatan, dibentuk paling sedikit 5 gugus depan, dibentuk melalui musyawarah ranting. Pemimpin ranting bersifat kolektif kolegial. Musyawarahnya digunakan untuk pertanggungjawaban organisasi, pemilihan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan penetapan rencana kerja organisasi. Kemudian pasal 29 menjelaskan tentang kuartir cabang, kurang lebih isinya sama seperti tadi, cuman kalau cabang itu tentang kabupaten atau kota. Kemudian pasal 30 tentang kuartir daerah untuk tingkat provinsi. Pasal 31 kuartir nasional ini yang pusatnya atau Indonesia-nya. Isinya kurang lebih sama, cuman cakupan wilayahnya saja yang berbeda. Kemudian bagian keempat, organisasi pendukung, pasal 32 misalnya mendukung gerakan pramuka tadi. Ayat satunya ada Satuan Karya Pramuka, Gus Dharma Pramuka, Satuan Komunitas Pramuka, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Informasi, dan badan usaha bisa mendukung organisasi gerakan pramuka. Ketentuan yang tadi katanya diatur lagi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian bagian kelima menjelaskan tentang majelis pembimbing, pasal 33 dijelaskan pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dapat membentuk majelis pembimbing. Jadi majelis pembimbing itu adalah disebut sebagai MABI. Misalnya majelis pembimbing gugus, MABIGUS, majelis pembimbing ranting, MABIRAN, majelis pembimbing cabang, MABICABANG. Jadi tugas majelis pembimbing ini memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri atas unsur pemerintahan daerah, dan tokoh masyarakat, dan mereka harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Misalnya jadi Mabicap sekarang Tanjung Barat dari unsur pemerintahan, misalnya Bupati jadi Mabicap gitu, camat jadi Mabiran. Pasal 34 ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata gugus kuartir dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pramuka. Bagian ke-6 mengenai atribut pramuka, memiliki atribut katanya di pasal 35 berupa lambang, bendera, panji, kene, dan pakaian gerakan pramuka. Seperti ini juga sudah umum dan disebutkan di pasal tadi juga bahwa ada hak ciptanya, dikatakan hak ciptanya. Kemudian bab kelima itu tentang tugas dan wewenang, mengatur tentang pemerintah bertugas apa gerakan pramuka. Pasal 37 pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap perundang-undangan, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Kemudian di bab 6 mengenai hak dan kewajiban. Dalam pasal 38 bahwa dijelaskan bahwa peserta didik ialah golongan siaga sampai Pandega tadi berhak mengikuti pendidikan kepramukaan, berhak menggunakan atribut pramuka, mendapatkan sertifikat atau tanda kecakapan pramuka, mendapat perlindungan selama mengikuti kegiatan pramuka. Kemudian mereka berkewajiban untuk melaksanakan kode kehormatan pramuka, menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka, kemudian mematuhi segala persyaratan ketentuan pendidikan kepramukaan. Kemudian pasal 40 orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Jadi dalam setiap kegiatan gerakan pramuka itu selalu ditanya tentang izin orang tua. Jadi itu memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ini. Kemudian di pasal 41 orang tua berkewajiban untuk membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti
sumbangan yang tidak mengikat tadi maksudnya selain berupa uang juga dapat berupa barang atau jasa gitu. Pasal 44, pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 45, satuan organisasi gerakan pramuka dilarang. Yang pertama, menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, maksudnya dari pihak yang tidak disebutkan tadi tanpa disetujui pemerintah itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, jadi tidak boleh sembarangan begitu. Di pasal 46, satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan di pasal 45 tadi akan dibekukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, bisa pusat atau daerah yang membukukannya, jadi dinonaktifkan dulu gitu. Pasal 46 ayat 2, satuan organisasi pramuka itu dibekukan pada ayat 1 yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan 5 dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Jadi kalau dia dibekukan dan tetap bersikeras untuk melakukan kegiatan juga, itu dapat dibubarkan gitu. Kalau dibubarkan itu berarti tidak dapat diaktifkan lagi, beda dengan dibekukan tadi. Kemudian bab 8, ketentuan peralihan. Ini lebih kayak ketentuan di undang-undangnya. Misalnya pada saat undang-undang ini mulai berlaku, organisasi gerakan pramuka dan anggota lain menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya katanya. Kemudian satuan dan badan kelengkapan organisasi pramuka dimaksud huruf A menjalankan tugas fungsi dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. Yang C, aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana dimaksud huruf A tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan. Yang keempat, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam huruf A wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan, maksudnya di undang-undang 2010, undang-undang nomor 12 tahun 2010 ini. Kemudian bab 9 itu ketentuan penutup pada 2 pasal, yaitu pasal 48 dan 49. 48-nya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Jadi kalau ada peraturan undang-undang tentang pramuka yang tidak sejalan dengan undang-undang nomor 12 tahun 2010 itu tidak diberlakukan lagi.